Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan semua materi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Ali Hasan Siswanto, SPhil, MPhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Fitriani, NIM 21210103038. Konsep dasar filsafat. Filsafat sebagai tool dan sebagai produk pemikiran, seorang filsuf tidak boleh berbicara sembarangan, harus memiliki dasar atas ucapannya, dan tidak boleh asal ikut-ikutan saja. Belajar filsafat itu kita harus memiliki pemikiran yang rasional, mempertanyakan berbagai hal atau aktif, terus kita harus memiliki kebijaksanaan. Lalu agar hidup kita tidak ngasal, tidak sembarangan, kita harus bersifat yang dimaksud bersifat adalah kebijakan, keutamaan, dan relevan supaya hidup kita tidak sia-sia. Lalu, filosof menguji hidup kita. Yang ketiga, reflektif tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya. Cara berpikir filsafat, yang pertama adalah radikal, yang kedua komprehensif, yang ketiga konseptual reflektif, yang keempat sistematis dan metodis, yang kelima atau yang terakhir yaitu bebas dan bertanggung jawab. Korelasi filsafat dan agama. Sebagian orang beranggapan bahwa filsafat adalah agama sendiri, padahal kebenarannya filsafat bukan agama sendiri, dan filsafat didukung agama seperti ilmu kalam, usul fikih, ulumul Quran. Filsafat sebagai analisis menjelaskan bahasa agama. Iman terhadap agama Islam dikatakan memiliki 4 hal. Yang pertama, mengenal Allah. Yang kedua, kritisme untuk membebaskan diri dari pemberhalaan pemikiran sendiri atau pemikiran kelompok. Yang ketiga, sumbangsi filsafat kepada agama Islam. Dan yang keempat adalah perangkat untuk refleksi diri, kontemplasi, membaca aku alam dan Allah. Mengenal istilah filsafat. Yang pertama, falsafat. Yang kedua, hikmah. Ulum al-awail, tujuan umum filsafat, membenarkan yang benar, ihaq al-haq, dan membatalkan yang batil, ibtal al-batil, secara rasional, persuasif, dan elegan. Kegiatan para ilmuwan dan filsuf zaman terdahulu yaitu seperti memburu manuskrip, menerjemahkan kitab, membuat komentar atas karya terdahulu, menulis karya original, mendistribusikan buku, rihlal dan halwat, seminar dan diskusi ilmiah, dan eksperimen. 0103 0039. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kebenaran. Kebenaran dalam istilah Islam ada 3, yaitu hak batil, yaitu memiliki kaitan erat dengan realitas. Yang kedua, sid hasid, yaitu kebenaran dinisbatkan kepada person. Yang ketiga, sadgolat, kebenaran dinisbatkan kepada statement. Level kebenaran dalam Islam, kebenaran empirik, cara berpikir yang menggunakan dukungan data empiris, kebenaran logik, kebenaran yang dirumuskan melalui proses berpikir rasional menggunakan akal sehat. Kebenaran etik, kebenaran yang merujuk kepada perangkat dan standar moral sebagai pegangan perilaku yang harus dilakukan. Kebenaran metafisik, kebenaran tentang hal-hal yang tidak dapat dijangkau secara logis maupun empiris oleh manusia. Kebenaran proporsional, kebenaran korespondensi, kebenaran pernyataan yang sesuai dengan fakta, kebenaran koherensi, kebenaran konsisten secara logis dan konsisten secara perbuatan, kebenaran pragmatis, menitik beratkan kepada fungsi atau manfaat kebenaran, start point, kebenaran sudupan. Yang selanjutnya pengertian epistemologis. Epistemologis dari bahasa Yunani epistemে atau pengetahuan, pemahaman, dan logos, cabang filsafat yang membahas karena dikenal juga sebagai filsafat pengetahuan dan teori pengetahuan. Yang B, masalah dalam epistemologi. Yang pertama, apakah manusia mampu mengetahui hakikat, keabsahan, dan kebenaran pengetahuan? Selanjutnya, apakah pengetahuan itu bersifat kemungkinan atau suatu keyakinan tanpa celah keraguan? Selanjutnya, dengan cara apa kita dapat mengetahuinya? Jenis epistemologi. Yang pertama, epistemologi idealisme. Kenyataan dunia yang dipersepsi tergantung pada kesadaran. Yang kedua, epistemological realist. Ada realitas yang bebas dari kesadaran. Objek pengetahuan dalam epistemologi yang pertama, fenomena alam fisik.
yang kedua masa lalu, yang ketiga masa depan, yang keempat value, yang kelima mind. Asumsi epistemologi Islam, hierarki atau tahu dalam Islam, yang pertama itu jal, yang kedua taklil, yang ketiga zat, yang keempat ilm atau ma'rifah, yang F mode pengetahuan dalam Islam. Yang pertama al-bayani atau bersumber pada wahyu, yang kedua ilmu huduri atau irfani atau aspek rasa, yang selanjutnya ilm hushuli burhuni atau realitas. Terima kasih, sekian dari saya. Nama saya Ahmad Saiful Rijal, NIM 212101030040. Di sini saya menerangkan kembali materi tentang ontologi dan aksiologi. Baik, langsung saja saya akan membahas ontologi. Ontologi berasal dari kata dari Yunani, yaitu ontos, berarti wujud, dan logos artinya ilmu. Jadi ontologi berarti ilmu tentang wujud atau tentang hakikat kenyataan. Nah, sini ada runes. Ontologi adalah teori tentang wujud, sering ditulis ontologi atau metafisika. Ilmu pengetahuan itu selalu mempunyai ontologi dan mempunyai ilmu kajian adalah hal yang gaib, ontos wujud. Logos ilmu. Metafisika tidak pernah bersentuhan dengan alam dan di luar jangkauan. Being atau wujud bukan tentang persoalan indera, sesuatu yang ada, bukan sesuatu yang dilihat tetapi juga yang dipikirkan. Khayalan, mimpi adalah dalam konteks yang luas, dan sesuatu yang dikhayalkan realnya, yaitu nyata, harus berproses untuk menjadikan yang kita inginkan, dan proses dengan alam dan sesuatu yang nyata harus bisa dibuktikan. Nah, yang eksis, real, tetapi tidak membuktikannya dalam eksistensinya. Di dalam Islam itu mencerminkan dengan kedamaian. Sini ada 3 makna, yaitu esensi. Esensi itu hakikat makna. Yang kedua substansi, yaitu bahan dasar makna dari itu. Yang ketiga aksidensi, yaitu keterangan atau tambahan dari substansi. Nah, berikutnya materi aksiologi, yaitu alias etika. Nah, di sini etika adalah sistem prinsip-prinsip moral yang mempengaruhi bagaimana orang membuat keputusan dan menjalin hidup mereka. Etika berkaitan dengan agama karena nilai-nilai yang berada pada agama itu menjadi prinsip-prinsip moral yang tidak boleh dihiraukan. Prinsip yang harus diyakini dengan baik agar hidup kita baik. Di sisi lain, banyak pakar menyebut etika berkaitan dengan apa yang baik bagi individu dan masyarakat, dan digambarkan sebagai filsafat moral. Nah, etika berasal dari kata ethos dari bahasa Yunani yang berarti menciptakan. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral sehingga menjadi karakter yang baik. Setidaknya bicara tentang etika menyangkut beberapa hal, yaitu 1. Etika juga berbicara bagaimana caranya agar menjalani hidup yang baik. 2. Etika berbicara pada hak dan tanggung jawab. Yang ketiga, etika berbicara tentang benar dan salah. 4. Etika berbicara tentang keputusan moral. Nah, mengapa lahir kajian etika? Nah, di sini ada beberapa alasan, yaitu 1. Dilema moral, dan yang kedua, fundamental ambiguity of human existence. Yang ketiga, kebutuhan akan ketertiban sosial.
Yang keempat, kebutuhan akan pemenuhan fitrah kemanusiaan. Nah, di sini ada 4 juga jenis-jenis kajian etika. Yang pertama jenisnya etika deskriptif. Yang kedua, etika normatif. Yang ketiga, metaetika. Yang keempat, etika terapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Valentina Putri, NIM 2121010300041, kelas C3, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Materi yang akan saya presentasikan adalah tentang romantisisme dan tren pengembangan keilmuan di perguruan tinggi Islam. Romantisisme adalah pendekatan umum terakhir Eropa terhadap kehidupan. Ilmu romantisisme muncul sebagai sebuah pendekatan dalam ilmu pengetahuan untuk melihat sebuah kehidupan dan sebuah reaksi atas tekanan pencerahan yang sangat kuat pada akal. Kaum romantik percaya bahwa hanya seni yang dapat membawa kita semakin dekat pada yang tak terungkap. Kaum romantik sering mengungkapkan kerinduan akan sesuatu yang jauh dan tak terjangkau, sangat khas dari kaum romantik. Mereka rindu obat tengah dan budaya mistisme dari dunia timur. Dia dipengaruhi oleh gagasan-gagasan pencerahan dan mengagungkan medievalisme serta unsur-unsur seni dan narasi yang diasumsikan berasal dari periode pertengahan. Nama romantik sendiri berasal dari istilah romans, yaitu narasi heroik prosa atau puitis yang berasal dari sastra 100 tahun pertengahan dan romantik. Filosofi romantisisme, pergeseran dari objektif ke subjektif. Itu yang pertama. Yang kedua, sains melihat dunia secara objektif, tapi dunia itu tidak jelas karena dipahami dari perspektif, bukan siapa-siapa. Padahal kenyataan sehari-hari tidak demikian. Yang ketiga, Kantian, dasar die Ansicht. Manusia tidak melihat dunia ini secara langsung, melainkan sejumlah perspektif dan kategori. Ciri-ciri romantisisme. Yang pertama, penekanan pada imajinasi. Yang kedua, penekanan pada alam atau yang lain. Ketiga, penekanan pada emosi lebih dibandingkan pada akal. Yang keempat, penekanan pada individualisme dan pemberontakan terhadap stabilitas sosial. Yang kelima, keterkaitan pada hal-hal yang sifatnya eksotika, romantik, alam, dan bahkan supernatural. Yang terakhir, asumsi. Pada dasarnya, secara alami, manusia itu baik, namun menjadi rusak karena institusi sosial, budaya, agama, pendidikan, dan pemerintah sangat percaya kepada kebebasan dan kesetaraan untuk semua orang. Tren pengembangan keilmuan di perguruan tinggi Islam, paradigma integratif interkonektif, basis pengembangan keilmuan. Pengertian integratif interkonektif. Secara bahasa, integrasi berasal dari kata kerja to integrate yang berarti to join to something else so as to form a whole, atau to join in society as a whole, spend time with members of other groups and develop habit like theirs. Bisa juga berarti to bring part together into a whole, atau to remove barriers imposing segregation upon atau racial group. Dari kata kerja to integrate, inilah lahir kata benda integration dan kata sifat integratif dan juga integrated. Sedangkan connect adalah to join, unit atau link, dan dari sini kemudian muncul pemahaman to think of as relate to associate in the mean. Dari sini muncul kata benda berupa connection dan kata sifat connected. Mungkin lebih tepat ketimbang konektif, karena konektif pasti kata sifat, sedangkan connected bisa kata sifat dan bisa juga kata kerja. Pola pengembangan riset di perguruan tinggi Islam penelitian adalah elemen paling penting dalam apa yang disebut dengan tradisi akademik. Bahkan di dalamnya berisi tentang kritik buku, terjemah, dan esai bibliografi. Menurut Minjai, bersama kegiatan pembelajaran, teaching, penelitian research adalah kunci dan tugas pokok core business
dari perguruan tinggi. Dan dengan kata lain, penelitian akan mendorong peran positif perguruan tinggi di tengah-tengah masyarakat dan dalam hubungannya dengan masa depan perguruan tinggi yang bersangkutan. Adapun hasil-hasil temuan penelitian diorientasikan dengan keberhasilannya terbit di jurnal ilmiah. Jenis-jenis penelitian sebagai berikut. 1. Penelitian rintisan. 2. Penelitian madya. 3. Penelitian unggulan nasional. 4. Penelitian unggulan internasional. 5. Penelitian haki. Karya model perguruan tinggi Islam jika dibandingkan dengan keilmuan Islamic Studies yang sudah demikian maju dewasa. Sudah tentu keilmuan saintek dan sosial humaniora di perguruan tinggi Islam perkembangannya bisa dikatakan baru mulai. Sekian dari saya presentasi kali ini. Saya undur diri dan dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Trisni Hertika, NIM 212101030042. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma baru perguruan tinggi Islam. Paradigma baru perguruan tinggi Islam. Pengertian paradigma dan pendidikan Islam. Mengartikan paradigma itu adalah model teori ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir. Paradigma sebagai kerangka berpikir dalam upaya mencari gagasan-gagasan baru untuk memajukan pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah dengan pembentukan kepribadian Muslim sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk yang mulia. Dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu akal, perasaan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Kebudayaan di sini maksudnya adalah seluruh aspek kehidupan manusia yang dikaitkan dengan pengabdian kepada Tuhan. Akal pusatnya di otak, yang digunakan untuk berpikir, sementara perasaan pusatnya di hati. Dalam kenyataannya, keduanya ini sukar dipisahkan. Demikian pendapat dari Zakiyah Derajat. Pada umumnya, rasa itu dari gejala yang merangsang alat indera dan selalu melalui pengolahan otak untuk selanjutnya diteruskan ke hati. Pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sebenarnya sudah tersirat dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan." Sistem pendidikan Islam yang berkembang saat ini adalah perpaduan antara ilmu agama dan umum. Hal ini terlihat hampir di seluruh sekolah-sekolah Islam, mulai dari tingkat dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi Islam. Dalam kaitan ini, maka perlu dibuat terobosan-terobosan baru agar sistem pendidikan Islam sejalan dengan kemajuan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Maulana Tirandoro, NIM 212101030043. Saya di sini akan menerangkan integrasi UINHAS menuju pengembangan keilmuan multidisipliner. Integrasi UINHAS menuju pengembangan keilmuan multidisipliner. Apabila kita akan membangun keilmuan Islam di perguruan tinggi, maka yang mesti dicermati terlebih dahulu adalah apakah yang sesungguhnya akan kita capai dalam rangka membangun institusi pendidikan tinggi ini. Pertanyaan ini penting mengingat bahwa jika kita tidak memiliki visi dan misi pengembangan keilmuan yang akan dijadikan sebagai rujukan akhir, maka yang kita lakukan bisa sia-sia. Ibaratnya sebuah perjalanan tanpa arah atau perahu tanpa kemudi. Maka menentukan visi pendidikan tinggi Islam menjadi mutlak diperlukan. Posisi ilmu agama terkadang inferior di tengah pergulatannya dengan ilmu umum. Posisi inferior itu tidak hanya di dalam perbincangan akademik, tetapi juga terdapat di dalam sikap dan tindakan dosen dan mahasiswa. Menjadi mahasiswa atau dosen dan bahkan juga pimpinan perguruan tinggi agama Islam atau PTAI terkadang menjadi orang nomor 2. Jika menjadi mahasiswa, dosen dan pimpinan perguruan tinggi umum atau PTU sama dengan menjadi orang nomor 1. Macam-macam pembidangan ilmu, yaitu yang pertama dari aspek fungsi ilmu. Misalnya, apakah ilmu teoretis atau praktis, ilmu murni atau terapan. Yang kedua, pembidangan ilmu berdasarkan sasaran kajian, kajian objek studi dan subjek mater.
Yang ketiga, melalui pendekatan, yaitu upaya untuk memadukan berbagai disiplin keilmuan dengan memposisikan satu disiplin sebagai pendekatan yang lainnya sebagai sasaran kajian. Secara sosiologi perlunya penekanan bahwa penerapan pengetahuan harus sejalan dengan etika, moral, dan ajaran Islam. Dan materi dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bariratu Saada dengan NIM 2121001030045. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma integrasi Winhas Jember. Diskursus integrasi ilmu umum dan ilmu agama menjadi trending topik di perguruan tinggi Islam Indonesia. Hal ini berkaitan dengan adanya kebijakan konversi beberapa perguruan tinggi Islam dari bentuk institut atau sekolah tinggi ke dalam bentuk universitas. Ada beberapa perguruan tinggi Islam yang sebelumnya berbentuk sekolah tinggi ataupun institut yang sudah berubah menjadi Universitas Islam Negeri. Contohnya saja adalah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Alasan yang paling mengemuka atas adanya konversi ini adalah untuk mengembangkan keilmuan yang lebih integratif. Dikotomi ilmu umum dan ilmu agama yang selama ini menjadi paradigma pengembangan keilmuan dianggap sebagai salah satu sebab memudarnya burgeoning pendidikan tinggi Islam. Dikotomi ilmu telah menyebabkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan pendidikan antara lembaga pendidikan yang mengelola ilmu agama dan ilmu umum. Selain itu, adanya dikotomi ilmu pengetahuan juga sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat. Di dalam masyarakat Islam berkembang bahwa suatu pandangan bahwa hanya ilmu-ilmu keislaman seperti ilmu fikih, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tasawuf, dan sebagainya yang wajib dipelajari. Sementara ilmu umum seperti ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu geografi, dan sosiologi itu dianggap sebagai ilmu sekunder sehingga tidak wajib untuk dipelajari. Ada juga yang berpandangan bahwa ilmu-ilmu keislaman merupakan ilmu tradisional dan ketinggalan zaman, sehingga tidak layak dipelajari. Sementara ilmu-ilmu umum seperti ilmu geografi, sosiologi itu adalah merupakan rumpun ilmu yang sesuai dengan kebutuhan dunia modern, sehingga sangat perlu dipelajari. Pandangan liar seperti ini itu disadari atau tidak sangat berdampak terhadap eksistensi perguruan tinggi yang berlabel Islam yang semakin melemah. Oleh karena itu, perlu adanya paradigma keilmuan yang baru yang bisa menjadikan perguruan tinggi Islam sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang tetap bisa diandalkan. Dan selanjutnya tentang integrasi ilmu sebagai paradigma keilmuan. Beberapa ilmuwan muslim sudah banyak membuat konsep untuk mengakurkan ilmu umum dan ilmu agama yang selama ini selalu dibenturkan. Salah satunya adalah dengan membuat konsep islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan grand theme dan tendermark dari adanya integrasi keilmuan. Konsep ini merupakan istilah yang paling populer dibandingkan dengan model integrasi keilmuan yang lain. Istilah islamisasi ilmu pengetahuan muncul ke permukaan pada tahun 1977 pada Konferensi Pendidikan Islam Internasional yang berlangsung di Makkah, Saudi Arabia. Selain term islamisasi, juga digunakan term lain seperti naturalisasi ilmu, pengilmuan Islam, sains ilmu, dan lain sebagainya. Berawal dari konsep-konsep sakralisasi ilmu, inilah kemudian muncul wacana konsep integrasi keilmuan di perguruan tinggi Islam sebagai prasyarat melakukan konversi dari sekolah tinggi Islam atau institut menjadi Universitas Islam. Integrasi keilmuan menjadi grand theme yang diusung oleh Universitas Islam Negeri untuk mengembangkan paradigma keilmuannya. Ada beberapa model integrasi keilmuan yang sudah dirumuskan oleh beberapa institut dan sekolah tinggi Islam yang sudah bermetamorfosis menjadi universitas. Di antaranya adalah model jaring laba-laba keilmuan yang dikembangkan oleh Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Model integrasi keilmuan ini menjadi penting karena model integrasi ini akan menjadi miniatur dari proses pendidikan yang dijalankannya. Integrasi interkoneksi keilmuan Winhas Jember. Yang pertama adalah tentang pengertian paradigma integratif interkoneksi, yaitu tentang integrasi interkonektif adalah konsep keilmuan yang berusaha mendekatkan, mengkoneksikan, dan mengaitkan antara ilmu kealaman, ilmu keagamaan, dan ilmu humaniora. Konsep seperti ini berusaha untuk saling menghubungkan antara alam, agama, dan sosial humaniora.
Yang selanjutnya adalah pola kerja paradigma secara implementatif. Dalam paradigma integratif interkoneksi ada 3 hal pola kerja. Yang pertama adalah mempertemukan ilmu keagamaan Islam dengan ilmu kealaman. Yang kedua adalah mempertemukan ilmu keagamaan Islam dengan ilmu sosial humaniora. Dan yang ketiga adalah mempertemukan ilmu keagamaan dengan ilmu sosial humaniora. Jadi antara satu aspek dikaitkan dengan aspek yang lain. Seperti kealaman dengan ilmu sosial humaniora, keagamaan dengan ilmu sosial, alam dengan keagamaan, dan seterusnya. Dan selanjutnya adalah paradigma keilmuan integratif interkonektif Winhas Jember. Konstruksi paradigma yang telah digambarkan sebagai hal yang menarik dan dicermati adalah terinspirasinya konstruksi integratif keilmuan Winhas Jember. Nah, konstruksi integrasi keilmuan Winhas Jember ini berasal dari filosofi sumber mata air. Jadi filosofi sumber mata air bagi para cendekiawan Winhas Jember sendiri mempunyai filosofi integrasi keilmuan yang mendalam. Nah, sumber mata air Winhas Jember itu terdiri dari 3 level. Yang pertama adalah level paradigmatik, yaitu kekuatan ilmu bagi cendekia Win bagaikan sumber mata air yang terletak pada keterhubungannya dengan antara satu dengan lain-lainnya. Yang kedua adalah level epistemologi, sebagaimana sifat kekuatan air yang terletak pada kesinambungan unsur-unsurnya. Yang terakhir adalah level aksiologi, menekankan pada implementasi nilai Islam Nusantara dan maqasid al-syariah. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.